warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada video kali ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada pembelajaran yang dulu kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, pada video kali ini kita akan belajar perkembangbiakan secara vegetatif. Yang dulu generatif, sekarang vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk tanpa melalui proses penyerbukan, melainkan melibatkan bagian tubuh induknya dan menghasilkan individu baru yang sama dengan induknya. Jadi cukup melibatkan satu induk saja teman-teman yang berkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan vegetatif buatan. Kalian lihat yang bagian kiri itu adalah tunas adventif, itu vegetatif yang alami. Lalu yang sebelah kanan itu mencangkok, itu adalah vegetatif buatan. Maksudnya apa sih vegetatif alami dengan vegetatif buatan? Nah, mari kita cari tahu. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, kalau vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia. Yang vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia. Bedanya seperti itu, teman-teman. Buatan itu dibantu manusia, alami tanpa bantuan manusia. Contohnya apa? Perkembangbiakan vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia, yang pertama adalah mencangkok, yang kedua adalah stek batang, lalu merunduk, menyambung, yang terakhir adalah okulasi. Ada 5 ya. Kita yang pertama dulu, yaitu mencangkok. Mencangkok adalah mengupas kulit batang kambium secara melingkar hingga bersih, kemudian melapisinya dengan media tanah dan membungkusnya dengan sabut kelapa hijau atau plastik supaya tumbuh akar. Nah, titik poinnya di sini tuh, supaya tumbuh akar. Jika akarnya sudah muncul yang kokoh, akarnya yang kokoh, maka batang tersebut bisa dipotong dan ditanam di tempat lain. Kita lanjutnya. Inilah cara-cara mencangkok. Yang pertama adalah mengupas kulit batang dan kambium secara melingkar. Yang kedua, siapkan plastik dan masukkan tanah ke dalam plastik. Lalu buka kantong plastik tersebut dengan cara dibelah. Cabang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam plastik yang berisi tanah. Yang keempat, setelah dimasukkan, lalu ikat dengan kencang hasil cangkokan tersebut. Teknik pencangkokan yang efektif dan efisien telah selesai. Nah, itu teman-teman caranya ya. Lanjut lagi, tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium. Contohnya adalah mangga, jeruk, nangka, belimbing, dan jambu air. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok ini ada jambu air, jeruk, sawo juga bisa, teman-teman. Nah, keuntungan mencangkok ini yang pertama, tanaman hasil cangkokan itu lebih cepat berbuah. Batang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya. Lalu juga punya kerugian atau kelemahan, teman-teman. Yang pertama, hasil cangkokan kurang kokoh karena perakarannya dangkal. Yang kedua, tingkat kematian pada cangkokan lebih tinggi. Nah, itu kerugiannya. Lanjut, yang kedua adalah stek. Stek adalah menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Stek dibedakan menjadi 3 macam, yaitu stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Stek batang ini ada ketela pohon, tebu, sirih. Yang stek daun itu cocor bebek,
Begonia sansevieria. Yang ketiga stek tangkai, yaitu kembang sepatu dan mawar. Lanjut, ini adalah contoh stek batang atau yang terjadi pada singkong. Nah, pada singkong ini batangnya dibelah-belah, kemudian hasil belahnya itu ditancapkan dalam tanah. Nanti akan tumbuh akar dan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua adalah daun sansevieria ini ya. Jadi daunnya itu dipotong, bukan dipotong ya, diambil lalu ditancapkan di tanah, nanti akan jadi individu baru. Yang selanjutnya adalah menyambung atau mengentan, menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, ini ya, yang bagian bawah ini ada gambarnya. Nah, ini dipotong, lalu bagian atasnya juga dipotong, lalu digabungkan, lalu diikat. Nah, teman-teman, seperti itu. Tujuannya supaya dapat sifat-sifat unggul dari kedua tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, misalkan tomat dengan terong, singkong karet dengan singkong biasa. Jadi tidak sembarangan, teman-teman, harus yang sekeluarga. Contoh tumbuhannya lainnya yang bisa yaitu kopi, kembang sepatu, dan durian. Oh, durian bisa ya, teman-teman. Lanjut, yang kelima adalah menempel atau okulasi. Menempel mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya, nanti akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga. Contohnya ini ya, yang gambar bagian bawah ini. Jadi kayak dikupas gitu, lalu mata tunasnya ditempelkan dan diikat, nanti akan memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Pada dasarnya tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung tadi, yaitu menggabungkan dua sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa diokulasi misalkan adalah mangga, mana lagi dengan mangga aromanis. Contoh lainnya adalah belimbing, alpukat, dan ini ya, mangga. Nah, teman-teman, itulah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, utamanya pada yang vegetatif buatan. Sekian dari Pak Guru. Jangan lupa videonya di-share juga ke teman yang lain supaya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.